Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim macam lainnya. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, inilah formasi Indonesia versus Bahrain besok malam. Timnas Indonesia rotasi banyak pemain, insya Allah Indonesia curi 3 poin di kandang sendiri. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga penentuan besok malam. Pertandingan ini menjadi momen krusial yang tidak boleh disia-siakan jika ingin menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Beruntung, PSSI telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Patrick Kluivert tadi malam, dan kini kendali tim kembali berada di tangan Shin Tae-yong. Shin langsung bergerak cepat dengan melakukan beberapa perubahan strategis, termasuk rotasi pemain untuk memastikan tim tampil dengan kekuatan penuh. Salah satu keputusan pentingnya adalah menerapkan kembali formasi 5-3-2, skema yang pernah membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Dengan 5 bek yang solid di lini pertahanan, 3 gelandang yang mampu mengontrol permainan, serta 2 penyerang tajam di lini depan, formasi ini terbukti efektif dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Kini, dengan persiapan yang lebih matang dan strategi yang sudah teruji, Timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit kepada Bahrain. Shin Tae-yong telah menentukan pilihan untuk posisi penjaga gawang dalam laga krusial melawan Bahrain. Kepercayaan penuh diberikan kepada Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang saat ini bermain di Italia. Pengalaman Emil di level tertinggi, baik di Serie A maupun Serie B, menjadi alasan utama Shin memilihnya sebagai benteng terakhir Timnas Indonesia. Dengan jam terbang yang cukup tinggi, Emil diharapkan mampu memberikan ketenangan di lini pertahanan serta menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Selain refleks yang tajam, ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga dapat membantu membangun serangan dari belakang. Keputusan ini tentu menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia ingin tampil dengan kekuatan terbaik. Emil siap membuktikan kualitasnya dan membantu Garuda meraih kemenangan penting dalam laga penentuan ini. Beralih ke lini belakang akan ada 5 bek di sini. Untuk posisi jantung pertahanan ada Jai Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner. Untuk menjaga area vital di jantung pertahanan, ia mempercayakan peran tersebut kepada Jai Itzes. Bek yang bermain di Serie A Italia ini dikenal memiliki ketenangan luar biasa dalam membaca permainan serta kemampuan duel udara yang solid. Pengalamannya menghadapi striker-striker kelas Eropa membuatnya menjadi pilihan ideal untuk menghadapi Bahrain. Selain itu, distribusi bolanya yang akurat juga menjadi nilai tambah dalam membangun serangan dari lini belakang. Dengan Jai Itzes sebagai pemimpin di sektor pertahanan, Shin Tae-yong berharap Indonesia bisa tampil lebih disiplin dan tidak mudah kebobolan. Peran vitalnya diharapkan mampu memberi rasa aman bagi tim sekaligus memperbesar peluang meraih kemenangan. Selain Jai Itzes, Rizky Ridho juga mendapat kepercayaan penuh untuk menjaga area belakang tetap kokoh. Keputusan ini diambil berdasarkan performa impresif Ridho yang terus menunjukkan perkembangan pesat di level klub maupun tim nasional. Dengan kombinasi kekuatan fisik, ketenangan, serta kemampuan membaca permainan yang baik, keduanya diharapkan mampu meredam serangan Bahrain. Jai Itzes dikenal sebagai bek dengan distribusi bola yang rapi, sementara Ridho memiliki agresivitas dan duel udara yang kuat. Kehadiran mereka di lini belakang akan menjadi kunci dalam menjaga pertahanan tetap solid. Dengan formasi yang sudah dipersiapkan matang oleh Shin Tae-yong, Indonesia siap tampil disiplin dan tak memberi celah bagi lawan. Selain Jai Itzes dan Rizky Ridho yang sudah menjadi andalan di jantung pertahanan, Justin Hubner juga akan dipercaya mengisi satu posisi di lini belakang. Kehadiran Hubner akan semakin memperkuat benteng pertahanan Indonesia.
Dengan postur yang kokoh, kemampuan duel udara yang baik, serta pengalaman bermain di Eropa, ia diyakini mampu menghadapi tekanan dari lini serang Bahrain. Kombinasinya dengan Izzes dan Ridho di formasi 3 bek tengah diharapkan bisa memberikan kestabilan serta memperkecil celah di lini belakang. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia siap tampil solid dan menghadapi tantangan besar demi menjaga peluang ke Piala Dunia tetap hidup. Kemudian, dalam laga penting melawan Bahrain, posisi fullback kanan akan dipercayakan kepada Sandy Walsh. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini dikenal sebagai bek yang tangguh dengan kemampuan bertahan yang solid serta naluri menyerang yang kuat. Shin Tae-yong memilih Sandy bukan tanpa alasan. Pengalamannya bermain di level tertinggi bersama Yokohama F. Marinos di Jepang menjadikannya sosok ideal untuk menjaga sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Selain disiplin dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan memberikan umpan silang akurat yang bisa menjadi ancaman bagi lini belakang lawan. Dengan kehadiran Sandy Walsh, timnas Indonesia diharapkan semakin kokoh dalam bertahan sekaligus berbahaya saat membangun serangan dari sisi sayap. Perannya akan sangat krusial dalam menentukan hasil pertandingan melawan Bahrain. Dan untuk posisi fullback kiri, Shin Tae-yong telah menetapkan akan diisi oleh Kelvin Verdong. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini dipilih karena kemampuannya yang solid dalam bertahan sekaligus aktif membantu serangan. Dengan teknik yang mumpuni dan kecepatan yang baik, Verdong diharapkan mampu menjadi andalan di sisi kiri pertahanan. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan umpan akurat akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa Verdong memiliki peran penting dalam strategi tim. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam laga krusial ini. Beralih ke lini tengah akan ada 3 gelandang serang sekaligus, yakni Ivar Jenner, Tom Haye, Joe Pelupesi. Pelatih telah menetapkan pilihan untuk sektor gelandang serang, dan tanggung jawab besar itu akan diemban oleh Ivar Jenner. Pemain muda berbakat ini dipercaya untuk mengatur ritme permainan, menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dengan visi bermain yang tajam, umpan akurat, dan kemampuan membaca situasi di lapangan, Jenner diharapkan mampu menjadi motor serangan tim. Selain itu, kemampuannya dalam menjaga keseimbangan permainan akan sangat berperan dalam menghadapi tekanan lawan. Kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan tanpa alasan, mengingat performa impresif yang sudah ditunjukkannya dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat bagaimana ia menjalankan peran penting ini di atas lapangan. Selain Ivar Jenner, posisi gelandang serang akan menjadi tanggung jawab Tom Haye. Pemain berpengalaman ini diharapkan mampu mengatur ritme permainan dengan visi serta kreativitasnya. Dengan kemampuannya mengendalikan bola dan memberikan umpan akurat, Haye bisa menjadi motor serangan yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Kehadirannya akan memberi dimensi baru dalam permainan, terutama dalam menciptakan peluang bagi para penyerang. Selain itu, kecerdasannya dalam membaca permainan dapat membantu tim menguasai pertandingan dan mendikte lawan. Perannya juga sangat krusial dalam transisi dari bertahan ke menyerang, memastikan aliran bola tetap terjaga. Dengan kombinasi teknik dan pengalaman, Haye berpotensi menjadi elemen kunci dalam strategi tim di lini tengah. Selain Ivar Jenner dan Tom Haye, peran sebagai gelandang serang akan diberikan kepada Joey Pelupesi. Pemain berpengalaman ini diharapkan mampu mengatur ritme permainan dan memberikan kestabilan di lini tengah. Dengan visi bermain yang tajam serta kemampuan distribusi bola yang baik, Pelupesi bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Sementara Jenner dikenal dengan kreativitas dan kelincahannya, serta Haye memiliki kontrol permainan yang kuat, Pelupesi akan menambah dimensi baru dalam skema taktik tim. Keberadaannya bisa membantu transisi permainan menjadi lebih efektif, baik dalam membangun serangan maupun bertahan. Kombinasi ketiga gelandang ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang solid dan memberikan dorongan besar bagi tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan di lini depan akan ditempatkan 2 penyerang, posisi winger kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, dan winger kanan oleh Olle Romeni. Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan di sektor sayap kiri dalam pertandingan mendatang. Kemampuannya dalam menggiring bola, melewati lawan, serta memberikan umpan-umpan akurat membuatnya dipercaya untuk mengisi posisi tersebut.
Dengan kecepatannya, ia mampu menusuk dari sisi lapangan dan menciptakan peluang berbahaya bagi tim. Selain itu, ketajamannya dalam melepaskan tembakan juga menjadi nilai tambah yang membuatnya semakin diandalkan. Pelatih melihat potensinya sebagai pemain yang dapat memberikan kontribusi besar dalam skema permainan tim. Dengan motivasi tinggi dan kerja kerasnya di lapangan, Ragnar diharapkan bisa menjadi pembeda dalam laga nanti. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi bukti bahwa ia memiliki kualitas untuk bersinar dan membantu tim meraih hasil terbaik. Posisi sayap kanan akan menjadi tanggung jawab oleh Romeni, yang dipercaya untuk mengisi peran tersebut. Dengan kemampuannya dalam mengolah bola, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam, ia diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat performanya yang konsisten di level klub. Sebagai pemain yang fleksibel, Romeni mampu bergerak dinamis di sisi lapangan, membuka ruang bagi rekan setim, serta memberikan umpan-umpan matang. Selain itu, naluri menyerangnya yang kuat menjadikannya ancaman bagi lini pertahanan lawan. Dengan peran barunya ini, ia diharapkan bisa menambah dimensi serangan tim dan membantu menciptakan peluang berbahaya di depan gawang. Selanjutnya, jika diperlukan pergantian pemain di babak kedua, baik karena strategi maupun cedera, Timnas Indonesia telah menyiapkan beberapa opsi di bangku cadangan. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes siap masuk menggantikan jika dibutuhkan. Sementara itu, lini pertahanan memiliki dua bek tangguh, yakni Mees Hilgers dan Kevin Dix, yang bisa memberikan stabilitas di sektor belakang. Di lini tengah, ada Shane Patinama, Pratama Arhan, serta Marcelino Ferdinand yang mampu menghidupkan permainan dan memberikan variasi serangan maupun pertahanan. Sedangkan di lini depan, Rafael Struijk dan Eliano Reinders dapat menjadi opsi segar untuk menambah daya dobrak dalam upaya mencetak gol. Sementara itu, beberapa pemain seperti Jordi Amat, Yakob Sayuri, dan Hernando Ari lebih berperan sebagai pelapis di bangku cadangan. Kehadiran mereka tetap penting sebagai opsi tambahan jika situasi di lapangan membutuhkan perubahan. Mengenai laga melawan Bahrain, harapan besar tentu tertuju pada kemenangan agar Indonesia semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia 2026. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, tetapi dengan persiapan matang serta semangat juang tinggi, peluang meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Jika harus memprediksi skor, laga ini bisa berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia, namun, yang terpenting adalah doa dan dukungan penuh dari seluruh pendukung Garuda. Jika kalian mendoakan Timnas menang, silakan like video ini dan bagikan prediksi skormu di kolom komentar ya guys. Mengejutkan, Mark Klok tiba-tiba datangi Shin Tae-yong minta dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Netizen minta Shin Tae-yong untuk kembali mempertimbangkan Mark Klok karena statistiknya di Timnas cukup bagus. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Shin Tae-yong untuk mencari kejelasan terkait absensinya dari Timnas Indonesia. Setelah membantu skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 melalui eksekusi penalti krusial, nama Klok mulai jarang terlihat dalam daftar pemain yang dipanggil Shin, terutama setelah Timnas berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2023. Dalam beberapa laga terakhir, lini tengah Timnas Indonesia lebih banyak diisi oleh pemain seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya. Kehadiran pemain-pemain diaspora dan keturunan memang memperketat persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama. Meski demikian, Klok tetap yakin bahwa hal ini bukan terkait performanya. Menurutnya, ia menjalani musim yang luar biasa bersama Persib Bandung, bahkan mampu membantu tim meraih gelar juara. Kepada media Belanda, Klok menyebutkan bahwa ia telah menerima penjelasan dari Shin Tae-yong terkait situasinya. Ia memahami bahwa persaingan di level internasional semakin ketat, namun tetap optimistis bisa kembali memperkuat Timnas di masa mendatang. Di sisi lain, dukungan netizen untuk Mark Klok tetap mengalir. Banyak yang berharap Shin Tae-yong mempertimbangkan statistik impresifnya bersama Timnas dan memberikan kesempatan kembali kepada pemain naturalisasi berusia 31 tahun ini. Mark Klok memulai proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia pada November 2020. Ia melakukan debutnya bersama Timnas U23 pada Mei 2022, di mana ia berpartisipasi dalam 6 pertandingan di SEA Games melawan Vietnam, Timor Leste, Filipina, Myanmar,
Thailand, dan Malaysia. Penampilannya yang solid di level U23 membuatnya segera diperhatikan oleh pelatih timnas senior. Pada tahun yang sama, Klok juga menjalani debutnya bersama timnas Indonesia senior. Sejak itu, ia telah bermain dalam 19 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk pertandingan persahabatan, kualifikasi Piala Asia, AFF 2022, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia 2023. Kontribusinya sangat berarti bagi tim, dengan mencetak 4 gol dalam pertandingan melawan Kuwait, Curaçao, Brunei, dan Thailand. Selain itu, ia juga memberikan 1 assist saat menghadapi Burundi. Keberhasilan Mark Klok dalam beradaptasi dan berkontribusi di berbagai level timnas menunjukkan kualitas dan kemampuannya sebagai pemain. Dengan latar belakang yang kuat dan performa yang terus meningkat, ia menjadi salah satu aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Kabar gembira, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora lakukan pertemuan untuk bahas masa depan timnas Indonesia. Akankah PSSI dan Menpora datangkan lebih banyak pemain naturalisasi tahun ini? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI, baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo. Pertemuan tersebut berlangsung pada awal Januari lalu dengan fokus utama pada sinergi antara kementerian dan organisasi olahraga untuk mendukung kemajuan olahraga Indonesia, termasuk Timnas Indonesia. Dalam keterangannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting untuk menyatukan visi dan misi demi membangun prestasi olahraga nasional. Sebagai bagian dari upaya bersama, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan terus berperan aktif mendukung berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing di tingkat dunia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan finansial dan pengelolaan fasilitas olahraga, demi menciptakan ekosistem yang kondusif bagi atlet Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo juga menunjukkan komitmen serupa. Dalam pertemuan tersebut, Dito menyampaikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Menurutnya, olahraga, khususnya sepak bola, memiliki peran strategis dalam membangun kebanggaan nasional sekaligus mempersatukan masyarakat. Erick Thohir, dalam kapasitasnya sebagai Ketua PSSI, memiliki target ambisius untuk Timnas Indonesia. Ia berharap skuad Garuda mampu mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang akan menjadi tonggak besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki visi agar Timnas U23 dapat bersaing di Olimpiade Los Angeles 2028. Untuk mewujudkan hal ini, Erick menilai pentingnya memaksimalkan potensi para pemain, termasuk melalui program naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Menurut Erick, naturalisasi adalah strategi realistis untuk memperkuat skuad Garuda, terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan internasional. Langkah ini akan dipadukan dengan pembinaan pemain muda lokal, yang diharapkan bisa menjadi fondasi masa depan sepak bola nasional. Kombinasi antara dukungan pemerintah, pembinaan pemain muda, dan strategi penguatan tim melalui naturalisasi diyakini Erick sebagai jalan terbaik untuk membawa Indonesia tampil di panggung dunia. Dengan semangat kolaborasi yang terus terjalin antara PSSI, kementerian, dan berbagai pihak lainnya, optimisme terhadap masa depan sepak bola Indonesia semakin menguat. Mantap, Sandy Walsh dipastikan bakal menjadi starter di pertandingan leg kedua versus Jepang. Pemain satu diharapkan bisa menjebol gawang tim asuhan Hajime Moriyasu, seperti di Piala Asia 2023. Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, menyimpan kenangan istimewa dari Piala Asia 2023 saat mencetak gol perdana untuk Garuda. Meskipun Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-1, gol Walsh di menit-menit akhir laga tetap menjadi momen yang berkesan dan membanggakan. Gol itu lahir dari kerja sama apik dengan dua rekan setimnya, Pratama Arhan dan Elkan Bagot, yang menunjukkan kekompakan Timnas Indonesia meski menghadapi lawan berat. Gol tersebut tercipta pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-91. Momen itu dimulai dari lemparan jauh khas Pratama Arhan, yang diarahkan ke kotak penalti Jepang. Arhan, yang dikenal dengan akurasi dan kekuatan lemparannya, menargetkan Elkan Bagot untuk berduel di udara.
Duel udara itu dimenangkan Baggot, yang kemudian meneruskan bola ke arah Walsh. Memanfaatkan celah di pertahanan Jepang, Sandi berhasil mengonversi peluang itu menjadi gol yang mengejutkan dan menggembirakan bagi Indonesia. Kini, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi Jepang kembali, kali ini di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Pertemuan ini menjadi peluang besar bagi Garuda untuk menunjukkan perkembangan mereka dan membalas hasil pertemuan sebelumnya. Bagi Sandi, pertandingan ini bukan hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga pembuktian diri di panggung internasional. Dalam wawancara terbarunya, Walsh mengungkapkan rasa hormatnya kepada Arhan dan Baggot, yang ia sebut sebagai sosok kunci dalam proses terciptanya gol indah tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu mengaku gol perdananya bersama timnas Indonesia terasa begitu spesial. Ia menyebut kerjasama yang terjalin di lapangan adalah bukti meningkatnya chemistry tim, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang. Sandi juga menambahkan bahwa momen itu memberinya motivasi lebih untuk terus memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain andalan Shin Tae-yong, Sandi diperkirakan akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Jepang nanti. Kehadirannya di lapangan sangat dinantikan oleh supporter, yang berharap Walsh bisa kembali menciptakan momen spesial. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, tetapi juga kesempatan besar untuk membuktikan diri sebagai tim yang layak bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Mantap betul, Iqbal Gwijangge dipastikan jadi gelandang serang andalan timnas U20 usai cetak 2 gol ke gawang Filipina. Timnas U20 dipastikan bakal pesta gol jika memasang Iqbal sebagai starter. Iqbal Gwijangge tampil gemilang saat timnas Indonesia U19 menghadapi Filipina dalam laga grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pertengahan Juli lalu. Pemain muda berbakat ini berhasil mencetak 2 gol atau brace pada babak pertama, memperkuat dominasi Garuda Muda di atas lapangan. Kemenangan telak 6-0 dalam pertandingan tersebut menjadi bukti kemampuan luar biasa timnas Indonesia U19. Gol pertama Iqbal tercipta melalui sundulan kepala yang memanfaatkan umpan matang dari Mufli. Bermula dari pergerakan cerdas Mufli yang berhasil mengecoh bek Filipina, ia kemudian melepaskan umpan silang akurat ke arah kotak penalti. Dengan timing yang sempurna, Iqbal menyambut bola dengan sundulan keras yang tak mampu dihalau kiper lawan. Gol kedua Iqbal hadir menjelang akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-42. Penempatan posisinya yang tepat menjadi kunci keberhasilannya. Bermula dari umpan silang dari sisi kiri lapangan, Alvarezi Buffon menyundul bola ke arah depan gawang Filipina. Iqbal, yang berdiri di posisi ideal, dengan cepat menyambar bola tersebut untuk mencetak gol keduanya. Selain Iqbal, Aryansyah Abdul Manan juga menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan ini, 1 di babak pertama dan 1 lagi di babak kedua. Gol pertama Aryansyah terjadi pada menit ke-12 setelah ia berhasil memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Sementara itu, gol lain di babak pertama datang dari Kadek Arel yang mencetak gol lewat tendangan keras di menit ke-29. Dominasi timnas Indonesia di babak pertama menghasilkan keunggulan 4-0. Pada babak kedua, Garuda Muda tetap menunjukkan agresivitasnya. 2 gol tambahan dicetak oleh Aryansyah dan Jens Revan, memastikan kemenangan telak 6-0 atas Filipina. Hasil ini mempertegas keunggulan Indonesia di grup A dan menunjukkan kekuatan tim asuhan Indra Syafri dalam menghadapi turnamen ini. Penampilan luar biasa Iqbal Gwijangge tak hanya membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di lini serang, tetapi juga memberikan harapan besar untuk masa depan timnas U20. Dengan performa seperti ini, Iqbal berpotensi menjadi andalan Indonesia dalam turnamen-turnamen besar mendatang. Skema permainan yang melibatkan kreativitas gelandang seperti Iqbal diharapkan terus menjadi senjata andalan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di masa depan. Ngeri, Ole Romeni resmi akan merumput bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Media Inggris langsung ketar-ketir tak menyangka Indonesia bisa datangkan pemain kelas dunia. Media Inggris tengah cemas dengan kabar yang menyebutkan Oxford United, klub milik Erick Thohir, akan mendatangkan Ula Romeni, calon striker timnas Indonesia, pada bursa transfer Januari ini.
Bursa transfer musim dingin yang resmi dibuka sejak 1 Januari menjadi momen bagi banyak klub untuk memperkuat skuad mereka demi mencapai target musim ini. Dengan kompetisi menyisakan sekitar 6 bulan, tim-tim berusaha keras meningkatkan kualitas guna meraih hasil maksimal. Di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris, Oxford United tengah berjuang memperbaiki posisinya. Tim yang itu saat ini menduduki peringkat ke-18 dengan 27 poin dari 24 pertandingan. Sebagai tim promosi musim ini, target utama mereka adalah bertahan di Championship dan menghindari degradasi ke League One. Salah satu rival Oxford United di papan bawah adalah Portsmouth, yang saat ini berada di posisi ke-21 dengan 23 poin dari 23 pertandingan. Media Inggris mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kabar bergabungnya Ula Romeni ke Oxford United. Dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 2 juta euro sekitar 33,4 miliar rupiah, kedatangan Romeni dianggap dapat meningkatkan peluang Oxford untuk bertahan di Championship. Portsmouth sendiri dipastikan tidak akan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer Januari ini, sehingga kehadiran Romeni akan menjadi ancaman serius bagi mereka. Media Inggris tersebut juga mengungkapkan rasa terkejut mereka atas kemampuan timnas Indonesia dalam mendekati pemain seperti Ula Romeni. Mereka tak menyangka bahwa Indonesia bisa menjajaki langkah besar dengan merekrut talenta yang bermain di Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Rencana naturalisasi Romeni menjadi salah satu topik hangat yang semakin menyorot perhatian publik sepak bola internasional. Proses ini diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat, menjadikan Romeni bagian dari kekuatan baru timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan Federasi Sepak Bola Indonesia dalam mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif, terutama di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Bagi Romeni, naturalisasi ini memberikan peluang baru untuk menunjukkan kualitasnya di panggung internasional, sekaligus menambah kedalaman dan daya saing timnas Indonesia.